Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah kajian Masjid Al-Jariyat As-Salas Surabaya yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mubarakah ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan kajian, yaitu talabul ilmi, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, yang laki-laki maupun yang perempuan. Mudah-mudahan majlis ilmu kita malam hari ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita. Ilmu yang telah kita pelajari bermanfaat dan mudah kita amalkan dan bisa kita ajarkan kepada orang lain. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan di dalam segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan, keistiqomahan, serta kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita. Allah lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabak penyakit. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Tafsir As-Sa'di bagian Juz Amma. Kitab ini disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terakhir pembahasan kita adalah tafsir dari surah Al-Bayyinah.
tafsir dari surah Al-Bayyinah. Insyaallah malam hari ini masih di ayat terakhir atau sudah selesai? Belum selesai ya? Barakallahu fikum. Kita masih di pembahasan tafsir surah Al-Bayyinah di ayat yang ke-7. Nah, barakallahu fikum. Setelah kemarin kita telah membahas tafsir dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dari surah Al-Bayyinah atau surah Lam yakunil ladzina kafaru. Maka insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-7 sampai yang terakhir. Kalau ada waktu kita lanjutkan ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Qadr. Barakallahu fikum. Silakan dibantu dibaca tafsirnya. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam qad ahata bihim azabihim washtadda 'alaihim iqabiha khalidina fiha la yufattaru 'anhum al-'adab wa hum fiha mublisun ulaika hum syarrul bariyah لأنهم عرفوا الحق وتركوه وخسروا الدنيا والآخرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية لأنهم عذبوا الله وعرفوه وفازوا بنعم di dunia wal akhirah. Baik, barakallahu fikum. Berarti ayat yang ke-6 ya. Nah. Summa dzakara jazaa'al kafirina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan bagi orang-orang kafir. Ba'da ma ja'atuhumul bayyinah. Setelah datang kepada mereka itu al-bayyinah. Sudah dijelaskan Al-Bayyinah pada tafsir dari ayat-ayat sebelumnya. Al-Bayyinah itu adalah Rasul, Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar, yaitu Nabi Muhammad SAW yang membacakan kepada mereka itu Al-Quran. Jadi itulah Al-Bayyinah tersebut. Orang-orang yang kafir setelah datang kepada mereka Al-Bayyinah, yaitu Rasul, faqal, ya, Allah sebutkan tentang balasan bagi mereka itu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, orang-orang yang masih tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman kepada kitab-kitab Allah, khususnya Al-Qur'an. Min ahlil kitabi, dari kalangan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya. Orang-orang Yahudi yang tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Yahudi juga begitu, yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga orang-orang musyrik fi nari jahannam. Maka mereka itu berada di dalam api neraka jahannam. Qad ahata bihim adzabuha. Azabnya Allah Subhanahu wa taala berupa neraka jahannam itu meliputi mereka.
Nanti neraka jahanam itu akan meliputi ahli kitab itu dan orang-orang musyrik. Washtadda alaihim iqabuha, dan siksa dari neraka jahanam itu sangatlah dahsyat, sangatlah pedih atas mereka itu. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka jahanam tersebut. Mereka orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik itu kekal di dalam neraka jahanam. La yufattaru anhum al-'adzabu, tidak, yaitu diberikan senggang bagi mereka itu azab itu. Maksudnya terus menerus azab itu menimpa mereka. Wahum fiha mublisun, sehingga mereka sampai putus asa. Mereka itu mublisun, putus asa. Mereka orang-orang kafir tersebut tidak bisa lari dari yaitu siksaan api neraka jahanam, sampai mereka merasa putus asa. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Mereka orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, dan dari kalangan orang-orang musyrik itu adalah syarrul bariyah, adalah seburuk-buruknya makhluk. Li'annahum araful haqqa wa tarakuhu. Mengapa mereka menjadi orang-orang yang seburuk-buruknya makhluk? Karena mereka araful haqqa, mereka telah mengetahui kebenaran. Tahu dari mana mereka kebenaran? Tahu dari Rasul. Al-bayyinah, Rasul menyampaikan, Rasul membacakan kitab Al-Quran, Rasul menjelaskan, Rasul mentazkiyah, membersihkan manusia dari alam kesyirikan menuju tauhid, dari kemungkaran menuju ketaatan kepada Allah. Dijelaskan mana tauhid, mana ketaatan, dan sebaliknya dijelaskan mana kesyirikan, mana kemungkaran, itu telah dijelaskan. Mereka mengetahuinya, namun watarakuhu, dan mereka meninggalkannya. Mereka mengetahui kebenaran, namun mereka meninggalkan kebenaran tersebut. Wa khasirud dunya, dan mereka merugi di dunia, wal akhirah, dan juga di akhirat. Bukan hanya di akhirat saja, di dunia mereka merugi, bukan saja di dunia saja, di akhirat juga mereka rugi. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kebalikannya, orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Ini kebalikan dari orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Li'annahum abadullaha wa arafuhu, karena mereka itu menyembah kepada Allah. Mereka mau beribadah, mau menyembah kepada Allah. Wa arafuhu, dan mereka mengenal Allah. Wa fazu, dan mereka beruntung bina'imid dunya wal akhirah, dengan mendapatkan kenikmatan di dunia maupun kenikmatan di akhirat. Itulah orang-orang yang beriman dan beramal salih. Mereka di dunia mendapatkan kenikmatan dari Allah berupa iman, berupa Islam, berupa yaitu kekayaan hatinya. Meskipun mungkin sebagian orang-orang yang beriman dari segi harta, dari zahirnya adalah orang yang tidak mampu,
tapi mereka telah mendapatkan kekayaan berupa kekayaan iman, kekayaan hati. Islam ini adalah suatu yang berharga, ya. Iman, Islam, hidayah ini adalah suatu yang berharga di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapatkan surga. Selanjutnya, jazaohum, ya. Tidak ada. Gak ada. Itu jazaohum. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة لا ظن فيها ولا رهيب ولا طلب لغاية فوقها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضي عنهم بما قاموا به من مراديه ورضوا عنه بما أعدى لهم من أنواع الكرامات وجزاء المستويات ذلك جزاء الحسن لمن خشي ربه أي لمن خاف الله فأهجم عن معاصيه وقام بواجباته tamat bihamdillah. Barakallahu fikum. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Balasan bagi mereka itu di sisi Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah surga Aden. Balasan bagi orang yang beriman dan beramal salih tadi, yang mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Balasan bagi mereka itu adalah surga Aden. Ai jannatun iqamatun, yaitu surga-surga yang iqamah, yang bisa langsung ditempati. Jannatun iqamatun, yaitu surga yang langsung ditempati. La dha'na fiha wala rahila, tidak perlu kita pergi ke situ dan tidak perlu kita berangkat ke situ, tidak perlu melakukan perjalanan, sudah langsung kita tempati tanpa kita, ya mungkin kalau di dunia naik bis dulu, jalan dulu ke tempat itu, atau naik kendaraan dulu. La dha'na fiha wala rahila, tidak perlu berangkat dan tidak perlu melakukan perjalanan ke dalamnya. Wala talaba li ghayatin fawqaha, dan tidak ada tujuan yang lebih, ya, yang lebih tinggi daripada tujuan surga tersebut. Jadi surga itu adalah tujuan yang paling diimpi-impikan, dicita-citakan oleh manusia. Tidak ada tujuan yang lebih tinggi dari itu. Gak tahu kalau ada orang kafir punya tujuan yang lebih tinggi dari surga, wallahu a'lam. Kalau orang Islam, orang yang beriman, itu tujuan yang paling tinggi adalah surga. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha terhadap mereka, yaitu terhadap penghuni surga tadi, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal salih, ya, waradu'an, dan mereka pun juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala.
faradiya anhum bima qamu bihi min maradihi. Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap mereka karena apa? Mereka telah melaksanakan, mengerjakan terhadap perkara-perkara yang Allah ridhai. Wa radu anhu bima a'adda lahum min anwa'il karamati wa jazili al-mathubati. Sebaliknya, orang-orang yang beriman dan beramal salih, mereka pun juga ridho kepada Allah karena apa yang telah Allah janjikan terhadap mereka itu dari berbagai macam al-karamati, kemuliaan-kemuliaan, wa jazili al-mathubati, ganjaran-ganjaran yang sangat melimpah. Jadi balasan di surga itu Allah Subhanahu wa taala berikan semuanya kepada orang-orang yang beriman sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika di dunia telah disampaikan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul juga, orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah disampaikan oleh rasul-rasul mereka akan disediakan bagi mereka yang mau beriman adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Dzalika, itulah al-jazaa'u al-hasanu, yaitu balasan yang baik, liman khasya rabbah, bagi orang-orang yang takut terhadap Tuhannya. Ai liman khafallaha, bagi orang yang takut kepada Allah. Fa'ahjama an ma'asihi, mereka atau dia menjauhi dari perkara-perkara maksiatnya. Wa qama bima aujaba alaihi, dan mereka atau dia orang yang takut terhadap Tuhannya itu melaksanakan apa yang Allah wajibkan terhadapnya. Barakallahu fikum. Itulah pembahasan tafsir dari surah Al-Bayyinah. Insyaallah kita lanjutkan sebentar ya. Kalau memang cukup waktunya kita selesaikan, tapi kalau tidak bisa separuhnya, yaitu kita bahas tafsir dari surah Al-Qadr. Nah, silakan dibuka surah Al-Qadr. Nah, kita baca terlebih dahulu, saya talqin, panjenengan ikuti. Mohon maaf ini masih pilek ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr.
tanazzalu Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, barakallahu fikum. Saya dibantu baca terjemahannya saja. Nanti tafsirnya saya baca biar lebih cepat. Nah, terjemahannya dibaca. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Yaitu malam kemuliaan itu yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Baik. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Baik, barakallahu fikum. Surat atau surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr ini adalah surah ke-97 dari urutan surah di dalam Al-Quran. Terdiri dari 5 ayat. Dan berkenaan dengan Makkiyah atau Madaniyah, ini ulama tafsir masih khilaf. Ada yang mengatakan Makkiyah dan jumhur ulama mengatakannya Madaniyah. Dikarenakan surah ini ada kaitannya dengan puasa Ramadan. Sedangkan syariat puasa Ramadan itu baru disyariatkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Saya langsung baca ya tafsirnya biar lebih singkat waktunya ya. Yaqulu ta'ala. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Yaqulu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala mubinan, menjelaskan li fadlil Qur'ani wa uluwi qadrihi, terhadap keutamaan Al-Quran dan ketinggian kemuliaannya. Dengan firman-Nya inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadr, yaitu pada malam kemuliaan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala juga berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Wadzalika annallaha ta'ala, dan yang demikian itu bahwasanya Allah Ta'ala ibtada'a biinzalil Qur'ani fi Ramadana fi lailatul qadri, memulai atau mulai menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Wa rahimallahu biha al-ibada rahmatan ammatan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dengannya, yaitu dengan malam Lailatul Qadar itu al-ibadah, hamba-hamba, rahmatan ammatan, sebagai rahmat yang umum.
La yaqdirul ibadu laha syukran. Hamba-hamba itu tidak mampu membalas pemberian Allah berupa malam Lailatul Qadar tersebut. Wa summiyat Lailatul Qadri, dan dinamakan dengan malam Lailatul Qadar li'izami qadriha wa fadliha indallahi, karena saking besarnya kemuliaannya dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinamakan Lailatul Qadar, Lailatul Qadr itu karena besarnya kemuliaannya dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa li'annahu yuqaddaru fiha, dan karena juga yuqaddaru fiha ditakdirkan di dalam malam tersebut ma yakunu fil 'ami, apa yang akan terjadi di dalam satu tahun, minal ajali, dari perkara ajal. Siapa orang yang sudah sampai ajalnya di malam tersebut, ya, di malam Lailatul Qadar itu ditetapkan, ya, ditakdirkan siapa di dalam setahun, ya, tersebut, ya, al-ajal, orang yang sudah sampai pada ajalnya, wal arzaq, dan berkenaan dengan rezeki-rezeki, ya, rezeki manusia itu ditakdirkan pada malam tersebut, ya. Wal maqadiril qadariyati, dan takdir-takdir yang telah diputuskan. Ini namanya takdir sanawi. Ya, ada takdir azali. Takdir azali itu yang sudah ada di lauh mahfuz. Ada takdir sanawi, tahunan. Dan takdir sanawi ini mengikuti apa yang ada pada takdir azali yang di lauh mahfuz, tidak bertentangan sama sekali. Cuma inzalnya ke langit dunia takdir tersebut sanawi, dan inzalnya ke bumi itu takdir yaumi. Mana dalilnya? Wa kullu yaumin huwa fi sya'. Dan Allah itu setiap harinya fi sya'nin, di dalam kesibukan, yaitu maksudnya kesibukan itu adalah mengurusi takdir-takdir manusia. Allah Subhanahu wa taala itu setiap harinya itu telah menentukan dengan takdir yang sifatnya tadi, yaitu azali, dan juga bersesuaian dengan yang sanawi, dan bersesuaian dengan yang yaumi, tidak bertentangan sama sekali. Cuma eksekusinya itu pada yang yaumi. Itu di surat apa? Wa kullu yaumin huwa fi sya'an. Surat apa? Hah? Coba dicari ayat berapa, ya. Itu adalah menjadi dalil dari takdir yaumi, takdir harian. Dan ini Lailatul Qadar itu takdir sanawi, tahunan. Ya. Pada malam Lailatul Qadar itu yuqaddaru fiha ma yakunu fil 'am. Ditakdirkan di malam Lailatul Qadar itu apa yang terjadi dalam setahun. Minal ajal, dari siapa saja orang yang meninggal, wal arzaq, dan rezeki-rezeki, wal maqadiril qadariyah, dan takdir-takdir yang sudah ditentukan. Bahkan di dalam kitab lain, contohnya di dalam kitab A'lamus Sunnah itu dijelaskan, siapa yang haji tahun ini, siapa yang umroh tahun ini, itu ditetapkan atau ditulis di takdir yang sanawi, tahunan. Nah, dan itu pasti terjadi dan tidak akan meleset. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Tsumma, kemudian fakhama sya'naha,
Allah yaitu mengagungkan atau membesarkan keadaannya, wa 'azzama miqdaraha, dan Allah membesarkan tingkatannya. Maksudnya apa? Allah ingin mengagungkan perkara malam Lailatul Qadar itu. Dengan apa? Dengan bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu, atau tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Jadi Allah bertanya ini bukan tidak tahu jawabannya, tapi untuk membesarkan perkaranya supaya kita itu perhatian. Allah banyak menggunakan yaitu dialek seperti ini supaya kita perhatian terhadap apa yang akan disampaikan setelahnya. Kemarin kita telah membahas al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Diulangi sampai 3 kali pertanyaan tersebut, ya, supaya ya kita memperhatikan dan ini menunjukkan juga bahwasanya ini adalah sesuatu yang besar. Begitu juga Lailatul Qadar ini adalah sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang kecil. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ini adalah tafkhim. Allah hendak membesarkan masalah ini. Ai fa inna sya'naha jalilun. Maksudnya adalah sesungguhnya kondisinya jalilun adalah sangat mulia. Wa khataraha 'azimun, dan ya yang menjadi perihalnya atau kejadian pada saat itu adalah sangatlah agung. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu ya adalah sebaik-baik atau lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi setelah Allah bertanya, Allah jelaskan Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung tahun sekitar 83 tahun. Nah, 83 tahun sekian bulan ya. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun sekian bulan ya. Ai ta'adala min fadliha alfa syahrin, menyamai keutamaannya itu, menyamai dari keutamaan Lailatul Qadar itu alfa syahrin, pada 1000 bulan. Satu malam Lailatul Qadar itu menyamai yaitu 1000 bulan. Keutamaan malam Lailatul Qadar itu menyamai 1000 bulan. Fal amalu alladhi yaqa'u fiha, maka orang yang beramal atau amalan yang terjadi di malam Lailatul Qadar itu khairun minal amali fi alfi syahrin khaliyatan minha, lebih baik dari amalan di dalam 1000 bulan khaliyatan minha, yang kosong dari minha, dari yaitu malam Lailatul Qadar itu. Umpamanya 1000 bulan itu tidak ada Lailatul Qadar semuanya, dibandingkan dengan satu malam Lailatul Qadar, maka satu malam Lailatul Qadar itu mengalahkan ya, lebih baik daripada 1000 bulan yang enggak ada malam Lailatul Qadar. Kalau 1000 bulan itu ada malam Lailatul Qadar ya tidak begitu. Makanya di sini dijelaskan ya, khairun minal amali fi alfi syahrin khaliyatan minha. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari amalan selama 1000 bulan yang enggak ada malam Lailatul Qadarnya. Wa hadza mimma tatahayyaru fihil albab, dan inilah yang
menjadikan orang-orang cendekiawan atau orang-orang yang memiliki mata hati, orang-orang yang berfikir itu menjadi bingung. Ya, orang-orang yang berfikir pasti akan tatahayya, dia akan pasti bingung. Kok bisa satu malam lebih baik daripada 1000 bulan? Watandahishu lahul uqul, dan menjadikan akal kita tercengang. Ya. Ini kalau kita menggunakan akal. Kalau kita menggunakan mata hati kita pasti akan tercengang. Kok ya Allah Subhanahu wa taala itu kok sangat baik sekali. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Harusnya kita bersyukur. Haitsu manna tabaraka wa ta'ala, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan ala hadhil ummah, terhadap umat ini, yaitu umat Islam, umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap umat ini ad-dha'ifah yang sangat lemah. Allah menganugerahkan al-quwwata wal quwa, kekuatan dan yaitu sifat kuat, bilailatin, dengan hanya sebuah atau semalam, satu malam saja. Yakunul amalu fiha yuqabilu, amalan di dalam malam Lailatul Qadar itu menyamai, wa yajidu, dan juga bahkan lebih, ala alfi syahrin, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Coba kalau kita disuruh ibadah 1000 bulan, tidak bisa. Kita diberikan kekuatan satu malam, tapi bisa menyamai 1000 bulan. Kalau umatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Nuh umurnya sampai 950 tahun. Ya, umat-umatnya itu ibadahnya sampai sekian itu. Umatnya Rasulullah satu malam menyamai ya 1000 bulan. Ini kekuatan kita. Kadang yang satu malam ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Barakallahu fikum. Diadani dulu, nanti kita lanjutkan paragraf selanjutnya sampai selesai emat ini, biar selesai malam ini dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum, kita lanjutkan. Umru rajulin mu'ammarin umran tawilan nifan wa thamanina sanatan. Umurnya seseorang yang diberikan umur panjang itu ya kurang lebih sekitar 80 tahun. Itu umur orang yang diberi umur panjang. Ada yang 90, tapi tidak ada yang 150 atau 200, itu tidak ada. Itu umur orang. Dan umpama 80 tahun dengan beribadah ya satu malam itu atau semalam di malam Lailatul Qadar itu sudah membandingi umurnya itu yang sekitar 80 tahun itu. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mendapatkan malam Lailatul Qadar, tatanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun dan juga ruh, di situ malaikat Jibril turun di malam Lailatul Qadar tersebut. Ay yaksuru nuzuluhum fiha min kulli amrin. Banyak para malaikat turun di malam Lailatul Qadar tersebut, min kulli amrin, dengan membawa yaitu atau dengan membawa dan mengatur urusan. Salamun hiya, yaitu keselamatan malam itu ya, penuh keselamatan atau keselamatan di malam tersebut. Ai salimatun min kulli afatin wa syarrin. Malam itu selamat dari bencana dan keburukan. Wa dzalika likathrati khairiha. Itu dikarenakan banyaknya kebaikan di malam tersebut. Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Ai mubtadaha min ghurubis syamsi,
Dimulai Lailatul Qadar itu dari ghurubis syamsi, terbenamnya matahari, wa muntahaha tulu'ul fajri, dan berakhirnya adalah terbitnya fajar. Jadi mulai maghrib itu ya, ketika tenggelamnya matahari, dan berakhirnya adalah ketika terbit fajar, yaitu subuh. Wa qad tawatarat al-ahaditsu fi fadliha, dan hadis-hadis itu telah mutawatir yang menjelaskan tentang keutamaannya. Wa annaha fi Ramadan, dan malam Lailatul Qadar tersebut ada pada bulan Ramadan. Wa fil ashril awakhiri minhu, dan terjadi pada 10 hari terakhir. Jadi setelah 20 hari pertama, 10 hari terakhir, ya, di 10 hari terakhirnya itu terjadi, ya, kemungkinan terjadi malam Lailatul Qadar, khususon fi autarihi, khususnya di witir-witirnya, yaitu malam ganjilnya. Wa hiya baqiyatun fi kulli sanatin ila qiyamis saah, dan terus ada Lailatul Qadar itu setiap tahunnya, ila qiyamis saah, sampai terjadi hari kiamat. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu, oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf, wa yaktsuru minat ta'abbudi fil ashril awakhiri min Ramadan, dan memperbanyak ibadah pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Roja'a Lailatul Qadri, yaitu mengharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Barakallahu fikum. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ditanyakan, tafadhol, baik itu dari tafsir surah Al-Bayyinah maupun mungkin dari surah Al-Qadr. Tafadhol. Tafadhol. Ya. Mengenai yang amal tadi, surah Al-Qadr, saat beramal di malam Lailatul Qadar ini, maksud amal ini apa? Secara luas, apakah sudah kok atau apa? Barakallahu fikum. Nah, jazakumullah khairan. Ini pertanyaannya bagus. Tadi dijelaskan beramal di malam Lailatul Qadar. Apakah amal tersebut luas ataukah khusus, ya? Nah, luas. Jadi Rasulullah itu yaktsuru minat ta'abbud, yaitu memperbanyak ibadah. Ya, ibadah di sini bisa sholat sunnah, ya. Sholat jamaahnya harus, yaitu sholat isyaknya, sholat subuhnya. Ya, maghrib sudah mulai sholat itu sudah, yaitu termasuk ibadah, ya, mendapatkan keutamaan. Jadi begini mudahnya memahami Lailatul Qadar itu. Umpama malam hari ini, umpamanya malam Lailatul Qadar, maka panjenengan dari mulai maghrib itu sampai subuh besok, ibadahnya jenengan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Umpamanya sholat maghrib, berarti sholat maghribnya panjenengan itu lebih baik daripada amalan sholat maghrib selama 1000 bulan. Umpamanya jenengan sedekah, berarti sedekahnya jenengan di malam tersebut lebih baik daripada sedekah selama 1000 bulan. Umpamanya jenengan baca Al-Quran, berarti bacaan Al-Quran jenengan di malam tersebut lebih baik daripada bacaan Al-Quran selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya, ya kan tadi dijelaskan. Jadi amalan apa saja? Ya ibadah, bisa sedekah, bisa baca Al-Quran, bisa ya iktikaf, berzikir,
ya, menyantuni anak yatim, ya, bisa menuntut ilmu, ya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beriktikaf. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membiasakan diri iktikaf. Jadi kalau iktikaf ini lebih, ya, lebih spesifik lagi. Jadi Rasulullah biasanya iktikaf. Dan ketika iktikaf itu keutamanya adalah kita jauh dari keramaian manusia, sehingga kita lebih dekat kepada Allah, ya. Kita bisa lebih fokus di dalam urusan akhirat, ya. Berbeda ketika di luar tidak iktikaf. Makanya tidak iktikaf pun sebenarnya tidak masalah, ya. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak harus iktikaf, tidak harus. Siapa saja yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu, maka dianggap lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak harus iktikaf. Namun orang yang iktikaf itu lebih memungkinkan untuk mendapatkan kebaikan selama semalam itu. Kenapa? Ya dia di masjid, ya wajar. Dia di masjid, tidak mungkin orang di masjid bermaksiat. Ya kan? Tidak mungkin orang di masjid itu, ya bisa jadi juga kalau ada orang cari gara-gara, ya gitu ya. Makanya kalau orang itikaf tidak boleh ngobrol yang nggak bermanfaat, tidak boleh. Kalau menuntut ilmu, berdakwah itu boleh. Tapi kalau sudah itikaf malam itu sebaiknya sudah fokus dengan zikir, ya. Sudah tinggalkan itu obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi umum, Mas. Ya, umum. Ibadah apa saja. Ini masalah itikafnya. Apakah dahulu Rasulullah beserta sahabatnya itu sewaktu itikaf itu sama sekali tidak tidur atau tidak menjamkan mata? Tidak. Baik, barakallahu fikum. Nah, jadi pertama, barakallahu fikum. Nah, jadi iktikaf ini kita harus ketahui dulu, iktikaf itu kapan seorang itu dikatakan iktikaf, ya. Jadi orang iktikaf itu jangan dikira harus 1 hari, harus 1 hari penuh atau 2 hari atau 10 hari. Kita datang ke masjid meskipun, ya, umpamanya setengah jam atau 1 jam dengan niat iktikaf, itu iktikaf. Dengan niat iktikaf itu iktikaf. Nah, itu pertama. Jadi kapan seorang itu dikatakan iktikaf? Jadi seorang itu ketika datang ke masjid niat iktikaf itu iktikaf. Namun yang terbaik idealnya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah itu 10 hari terakhir itu sudah di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 hari penuh full, tidak pulang. Nanti makanan itu diantar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menjelang wafatnya Rasulullah itu 20 hari. Dari mulai 10 hari kedua itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah iktikaf. Jadi seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jika mampu dengan yang seperti itu silakan. Silakan, itu yang terbaik. Namun jika umpamanya kita tidak punya waktu yang full seperti itu, umpamanya kita juga kerja gitu ya, tuntutan kerja. Nah, boleh kita ngambil malamnya saja, ya. Atau kita umpamanya kerjanya malam, kita boleh ngambil siangnya saja. Atau malam siang juga ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dipecat umpamanya.
Ya kita niatkan punya waktu 3 jam iktikaf di masjid. Ya dapat keutamaan iktikafnya ya 3 jam itu. Selebihnya di luar kita ya gunakan untuk beribadah juga ya. Meskipun kita tidak mendapatkan keutamaan iktikaf, kita di luar masih bisa beribadah. Di tempat kerja masih kita bisa berzikir, bisa membaca Al-Quran di waktu senggang kita. Jadi iktikaf itu minimalnya tidak ada yaitu batasan harus 1 hari, tidak. 1 jam pun kalau kita niat iktikaf itu sudah iktikaf. Lalu umpama tadi pertanyaannya apa? Rasulullah SAW tidak tidur, para sahabat tidak tidur, ya. 10 hari tidak tidur gimana? Mau malam, mau kalau tertidur ya tidur, kalau lelah ya tidur. Kenapa? Di antara yang mengindikasikan ke sana adalah para sahabat itu ketika iktikaf itu membangun tenda-tenda. Tenda. Pernah dengar hadisnya? Jadi ketika iktikaf mereka itu membangun tenda-tenda di Masjid Nabawi itu, para sahabat itu. Sekarang dipraktikkan. Saya lihat di sebagian masjid itu ada pakai tenda-tenda. Ya, pernah lihat ya? Kalau kita lihat zaman Nabi, wajar pakai tenda. Atapnya tidak ada. Malam itu gimana itu? Semalaman. Terus juga lebih fokus, lebih konsentrasi, lebih bermunajat kepada Allah. Kalau sekarang, ya tidak apa-apa, ijtihadnya itu banyak asatid yang melaksanakan itu. Di beberapa masjid itu tetap pakai tenda, padahal ya atapnya sudah. Cuma mungkin lebih fokusnya kan, lebih fokusnya kita beribadah. Dengan adanya tenda itu kita bisa berzikir sendiri. Sebenarnya bisa disiasati juga, lampunya aja dimatikan biar lebih fokus sendiri-sendiri. Kalau hanya sekedar apa? Jadi sehingga nanti masjidnya tidak penuh sama tenda. Jadi kalau memang supaya konsentrasi sendiri-sendiri biar tidak terganggu dengan kanan kiri, dimatikan saja. Kalau zaman Rasulullah kita perhatikan dan kita cermati itu ya karena memang malam itu tidak mungkin seharian. Bahkan ada yang sampai siang, makanya ada tenda. Kan di Masjid Nabawi itu dulu itu yang ada atapnya hanya 3 sof depan sama sof belakang, itu pun pojok tempat, yaitu tempat Abu Hurairah Ashabus Suffah yang ada atapnya. Tengah itu plong. Maka ya para sahabat itu ketika iktikaf dulu, Rasulullah dan para sahabat membuat tenda-tenda di dalam masjid itu. Itu di tenda itu apa melek terus apa juga tidur? Ya, memang tidak dijelaskan di situ. Tapi tidak ada larangan untuk tidur. Kalau sudah kelelahan, malah kita dilarang untuk takalluf di dalam agama. Nah, ya, kan ada seorang sahabat yang ditegur oleh Rasulullah itu, yang malamnya tidak mau tidur sama sekali, mau sholat malam terus, itu ditegur oleh Rasulullah. Ada seorang pemuda juga tidak mau nikah di dalam hidupnya, ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya, man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang membenci sunnahku bukan dari golonganku. Ada yang mau puasa, ya, seterusnya tidak ada jeda, itu juga dibenci oleh Rasulullah SAW. Intinya takalluf itu dibenci oleh Rasulullah SAW. Jadi ya ketika ngantuk iktikaf ya tidur. Tapi ya masa sudah istilahnya mohon maaf ini, dia punya waktu iktikafnya cuma malam hari, siangnya kerja, dia sudah menyempatkan malam hari. Mosok malam hari itu sudah punya waktunya malam hari saja, tidur lagi, nanti dapat apa gitu kan?
Jadi ya ke masjid itu ya ibadah dulu. Nanti kalau sudah benar-benar ngantuk, ya tidur. Nanti kalau kuat lagi, bangun sholat sunnah lagi, begitu. Jangan sudah masuk masjid sudah siap tidur itu ya, full tidur. Karena ini masalah ini. Barakallahu fikum. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ciri-ciri orang yang pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar? Baik, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Apakah ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tidak ada. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah orang yang beribadah di dalam malam tersebut. Bukan orang yang mendapat malam Lailatul Qadar itu terus keluar cahaya dari wajahnya, mainan HP ya. Kalau malam kamarnya dimatikan, keluar cahaya, main HP ternyata. Yang disebutkan memang beberapa athar itu berkenaan dengan pagi harinya, yaitu berkenaan dengan tanda-tanda kalau malamnya itu Lailatul Qadar. Jadi di pagi harinya itu matahari terbit, itu tidak panas, tidak dingin, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Terus cerah, ininya apa namanya? Di malam tersebut cerah, di pagi harinya juga cerah, begitu. Hanya begitu saja, tidak disebutkan pada orangnya, tidak disebutkan pada person, tapi disebutkan pada kondisi malam tersebut. Itu memang ada beberapa athar, tapi itu pun ada ulama yang menjelaskan itu waqa'atu ain, yaitu kejadian yang kebetulan dijumpai oleh sahabat atau tabi'in. Memang malam Lailatul Qadar itu cirinya seperti itu, bisa jadi kebetulan seperti itu. Kebetulan seperti itu. Terus umpamanya 30 hari 10 hari terakhir itu hujan terus, gimana? Apa tidak ada malam Lailatul Qadarnya? Umpama. Gimana? Jenengan jawab gimana? Tetap ada malam Lailatul Qadar. Karena tadi apa, malam Lailatul Qadar itu pasti terjadi setiap tahun. Ya, di 10 hari terakhir. Adapun di tanggal berapanya kita tidak tahu. Utamanya di malam ganjil. Pasti terjadi, pasti. Ya, jadi fi kulli sana ila yaumil qiyamah, setiap tahun sampai hari kiamat. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu bukan di tahun ini ada, tahun besok libur dulu gitu, tidak ada. Meskipun musim hujan umpamanya. Jadi yang athar-athar yang menyebutkan itu, ya ada yang menyebutkan waqa'atu ain. Ada yang menjelaskan yaitu biasanya seperti itu, kebanyakan. Dan memang banyak terjadi. Satu malam itu memang beda dengan malam-malam yang lain. Biasanya seperti itu. Tapi tidak mengharuskan. Sekali lagi tidak mengharuskan. Tidak mengharuskan. Adapun orangnya, ya orangnya malam itu ibadah. Siapa yang ibadah di malam tersebut, ya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semakin banyak ibadahnya, berarti dia mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu semakin banyak. Sedikit ibadahnya, ya dia mendapatkan sedikit. Tidak sama sekali, tidak ibadah sama sekali, ya berarti dia tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi tingkatannya saja yang berbeda-beda. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sebenarnya kalau kita seorang Islam, seorang Muslim yang beriman, kita pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Paling tidak sholat maghrib kita, sholat isya kita, dan bangun tidur ketika subuh. Bangun tidurnya, karena kalau sudah adzan, sholat subuhnya sudah masuk, sudah matla'il fajar, sudah terbit fajar, fajar yang shadiq. Barakallahu fikum. Cukup? Oh, ada lagi? Ada? Oh iya, masih ada kegiatan berikutnya. Mohon maaf
Nanti mungkin jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya, karena setelah ini ada acara. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.